Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang ricikan lagi ya, yaitu ricikan yang pakem. Salah satu ricikan yang pakem. Jadi kenapa saya membahas hal ini? Memang dalam belajar perkerisan itu memang yang salah satu yang utama adalah kita melihat seni dapur ya, seni dapur, seni pamor, seni kinata, terus filosofinya ini yang penting. Jadi ini yang oleh nenek moyang kita atau leluhur kita ingin diketahui oleh kita anak cucunya. Dan tentu saja yang terakhir adalah tua atau yoni yang berasal dari doa dan permohonan sang empu ya kepada Yang Maha Kuasa pada saat membuat sebuah keris. Nah, untuk bicara tentang seni dapur itu kita harus tahu ricikan. Karena untuk dapur sendiri itu ditentukan ricikan. Ricikan sendiri ada banyak ya, itu ada 30 lebih seperti gambar di samping saya ini. Jadi mulai kembang kacang, jalen, lambe gajah, sogokan, serawean, gerenengan, keruwingan, lis, gusen, dan macam-macam ya, ada banyak ya. Ada 30-an, 30 lebih gitu loh. Dan itu memang ada pakemnya, Dan sebuah dapur memang ditentukan oleh ricikan. Beda ricikan akan beda nama dapurnya gitu loh. Dan beda filosofinya, ada perbedaan filosofi, entah itu perbedaan yang cukup besar ataupun tidak. Jadi makanya untuk belajar ricikan, terutama yang pakem, itu cukup penting. Nah, nanti ricikan yang akan saya bahas adalah tentang sogokan ya, jadi sogokan yang pakem seperti apa. Tapi sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, langsung saja ya. Jadi ini kebetulan saya ada keris yang ricikannya cukup lengkap ya. Cuma nanti yang akan saya bahas cuma bagian sogokan ini aja. Sogokan ada dua, depan dan belakang ya sogokan. Ini yang depan. Kalau yang ini sogokan belakang, jadi garis. Ini ada dua garis ya. Jadi ini ada yang kayak cekungan itu. Ini sogokan. Nah, untuk tiap keris memang ada yang memakai sogokan, ada yang tidak. Jadi ini yang saya bahas yang pakai sogokan. Jadi sogokan yang pakem itu seperti apa sih? Sebenarnya lihatnya itu sama ya sogokan. Jadi sogokan itu nggak ngawur bikinnya. Jadi ada rancang bangunnya tersendiri. Yang lo ya nanti ngikutin lo, yang lurus juga lurus gitu loh. Dan itu ada untuk lihat sogokan yang pakem seperti apa itu sebenarnya cukup mudah. Dan kalau teman-teman nggak percaya, kalau ada keris-keris sepuh yang lama, yang benar-benar sepuh ya, terus bukan owahan, itu nanti pasti sogokannya pakem. Soalnya ada juga keris yang bilangnya sepuh tapi sogokannya nggak pakem, itu kemungkinan besar sogokannya adalah susulan, jadi dibuat belakangan. Jadi karena menginginkan agar menjadi dapur tertentu, jadi kadang-kadang punyanya yang ada sogokan, jadi ditambah sogokan kayak gitu. Nah, lihatnya sebenarnya sama. Lihat garis ini ya, garis yang sogokan yang depan ini ya. Sama ujung sogokan atau yang disebut puyuan. Nah, cara ngukurnya cuma seperti ini ya. Cara ngukurnya ini kalian bisa pakai penggaris, ataupun jadi lidi yang lurus seperti ini. Kalau ini sisa dupa ya. Jadi ini kalian kan ini ada garis ya, ini garis ya. Nah ini kalian luruskan aja ya, luruskan. Nah kalau ini diluruskan di sini, ini nanti akan pas
perpotongannya di pucukan atau di puyuan, seperti gambar di samping saya. Itu yang pakem. Tapi kalau cogokan pucuknya atau puyuannya itu lebih tinggi, itu bablas. Kadang-kadang kalau di bawahnya ini nggak pas potong sini, itu berarti kurang panjang. Jadi lihatnya cuma seperti itu ya, lihatnya cuma seperti itu. Jadi kalau ini kalian tarik garis, kalau garisnya nanti pas motong di puyuan sini, di pojok-pojokan, itu pakem. Kayak gitu. Jadi kalau ini kebetulan yang keris baru, garamnya pakem. Kebetulan ini lengkap, ada budak setegalnya. Kapan-kapan saya bahas ricikan-ricikan yang lain ya. Kalau untuk budak setegalnya gampang. Yang depan pasti lebih tinggi. Kalau budak setegalnya sama, jelas itu nggak pakem ya. Itu kapan-kapan tak bahas yang lain. Cuma sekarang kalau sogokan yang itu tadi, sogokan. Untuk sogokan jadi lihatnya yang garis ini aja, ditarik garis lurus, nanti akan ketemu di pucuknya, di puyuhannya ini apa tidak gitu. Kalau ini yang baru, kalau untuk ini kebetulan saya juga ada yang sepuh ya, yang sepuh. Nah sebenarnya sepuh ini sama ya, jadi ini kalau ini ada garisnya, cuma kalau ini ada pamornya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau yang keleng kayak yang barusan itu ricikannya terlihat jelas. Makanya kalau keris keleng, wulung, mengawak wojo itu kalau garapnya nggak bagus akan kelihatan, bleset-blesetnya kelihatan. Nah ini pamor. Nah ini juga ada sogokan ya. Jadi ini sama kalau kita pasang di sini di garis. Nah ini kalau dilihat ya. Nah ini kalau dilihat, jadi ini tepat di puyuannya, di pucukannya, di garis sogokan yang bawah ini. Seperti gambar di samping ya. Jadi ini berarti sogokannya juga digarap nggak asal-asalan. Jadi memang digarap pakem kayak gitu. Ini keris yang sepuh juga. Nah kalau contoh-contoh yang pakem yang lain, nah seperti gambar di samping saya ini, jadi itu sogokan yang bisa dibilang dilihat sekilas pasti pakem ya. Kalau ditarik garis nanti juga pasti pas. Kalau yang contoh yang nggak pakem, jadi gambar di samping saya ini, kalau teman perhatikan. Nah, jadi ini ada yang sogokannya kurang tinggi. Jadi harusnya di bawahnya. Tapi kalau misalnya yang dirubah istilahnya, kalau bikin cokokan baru ya garis miringnya itu ya harus kurang miring. Kalau misalnya sogokannya tingginya segitu. Jadi seperti itu ya. Jadi sogokan, jadi itu bikinnya juga ada tanya bangunnya tertentu ya. Sebenarnya bukan cuma sogokan, ricikan yang lain pun banyak gitu loh. Jadi enak kalau teman-teman tahu ricikan-ricikan yang pakem. Soalnya kadang-kadang keris owahan itu yang diowahi cuma satu. Mungkin dia paham gerendengnya, jadi bikin gerendengnya bener tapi sogokannya keliru. Atau bikin sogokannya bener, tapi ternyata gerendengnya nggak pakem atau bagian yang lain nggak pakem. Jadi kalau teman-teman tahu semakin banyak ricikan yang pakem itu semakin enak. Jadi kalian akan tahu ketika menemukan keris tua dan semuanya ternyata pakem, itu pasti pusaka. Dan itu nilainya sangat tinggi gitu. Dan di kalangan kolektor besar atau yang lama di perkrisian pasti sudah banyak tahu hal ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi yang terpenting kita belajar ricikan bukan hanya untuk itu ya. Misalnya cari yang barang yang bagus nilai tinggi, tapi paling enggak nanti hubungannya dengan filosofi di sini dapur. Karena filosofi itu sangat penting ya. Kita untuk mengetahui pola pikir dari leluhur kita. Nanti kita akan paham. Jadi mereka sebenarnya sehebat apa tingkat pemikirannya gitu. Itu baru di rancang bangun ya, belum di seni pamor, seni lipat. Bikin pamor yang kayak belara, sineret, ron genduru, ron pakis yang macam-macam itu, udan mas atau macam-macam itu. Jadi yang terutama yang pamorkan gitu. Itu ada tekniknya dan mereka sudah menguasai itu sejak era Majapahit. Jadi pamorkan sudah ada era Mojopahit kayak gitu. Nah, mungkin itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.